Banyak dari kita yang lupa bahwa perjuangan kemerdekaan bukan sekedar catatan di buku sejarah. Kita tahu nama-nama pahlawan, tapi jarang menelusuri bagaimana dan di mana mereka membangun semangat kebangsaan. Akibatnya, rasa cinta tanah air sering terasa dangkal, hanya sebatas slogan, bukan penghayatan. Hai, kita lagi di Rumah Lahir Bung Karno. Yuk masuk. Kami mengunjungi rumah lahir Bung Karno yang terletak di Surabaya, tepatnya Jalan Pandaian 4 nomor 40. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Lahir di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pandaian 4 nomor 40. Di dinding rumah ini, kita bisa melihat secara rinci mengenai urutan perjalanan hidup Soekarno dan keluarganya. Kemudian, ada satu ruangan bernama Ruang Serimben. Ada sebuah kursi ikonik berwarna merah. Saat duduk di sana, kita akan menjumpai augmented reality yang menceritakan kisah hidup Soekarno hingga menjadi Bapak Proklamasi. Dari kunjungan kami ke Museum Rumah Lahir Bung Karno ini, kami menemukan fakta menarik tentang Bung Karno, bahwa pernyataan ia lahir di Blitar itu tidak valid. Kenyataannya, beliau lahir di Surabaya, tepatnya di Jalan Pandaian. Itu sama Belanda dibuatkan rumah di Blitar dan menetap. Nah, karena di sana menetap sehingga waktu yang lebih banyak itu Soekarno di Blitar. Nah, karena lebih banyak di Blitar, masyarakat banyak yang tahu, yang setara dengan usianya. Oh, dia Soekarno bal-balan kalau aku, kayak gitu ya. Dari kunjungan ke rumah lahir Bung Karno di Peneleh, kami belajar bahwa cinta tanah air dapat tumbuh dari tempat yang sederhana. Di rumah inilah perjalanan seorang anak bangsa dimulai, seorang pemimpin yang kelak memerdekakan Indonesia. Hai semuanya. Jadi kita udah dari Rumah Lahir Bung Karno. Sekarang kita mau ke Rumah Hoscokro Aminoto. Ikutin kita yuk. Kenapa sampai dinormalisasi ini? Kenapa nggak ada yang dibantah sampai gimana? Hai. Jadi kita ada di Rumah Hoscokro Aminoto. Yuk kita masuk. Museum ini awalnya adalah rumah kediaman Hoscokro Aminoto beserta keluarga dan sekaligus menjadi tempat indekos bagi pelajar atau aktivis pergerakan termasuk Soekarno Muda yang pada saat itu menempuh pendidikan di Huger Burger School atau HBS. Pada bagian sebelah kanan museum, kalian akan menemukan kamar pribadi Hoscokro Aminoto. Jika kalian masuk lebih dalam ke bagian belakang, kalian akan menemukan tangga yang menuju kamar Soekarno sewaktu tinggal di sana. Dan inilah kamar Soekarno Muda, ruang sederhana di lantai 2 rumah Hoscokro Aminoto. Dari kamar inilah, seorang pelajar Surabaya mulai menulis gagasan-gagasan besar tentang kemerdekaan Indonesia. Di sana juga terdapat koleksi buku-buku lama, surat kabar, arsip tentang Sarekat Islam, dan dokumentasi kegiatan tokoh pergerakan nasional. Melalui field study ini, kami menemukan bahwa jejak sejarah bangsa tidak hanya ada di buku, tetapi juga hidup di antara dinding dan lantai rumah-rumah bersejarah.
Field study ini mengajarkan kami bahwa mengenal sejarah berarti menghargai perjuangan, dan menghargai perjuangan berarti mencintai tanah air. Marilah kita jaga warisan bangsa ini, bukan hanya dengan bangga, tetapi dengan terus belajar dan berbuat nyata untuk negeri. Jadi segitu aja keliling-keliling kita di Penele Heritage.